Wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Aliatullah Tony Anfa, NIM 10420110110. Pada tugas multimedia farmasi ini saya akan mempresentasikan mengenai kesehatan kulit, yaitu tips and trik untuk para acne fighter. Tips yang pertama yaitu periksa atau konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Kenapa hal tersebut sangat diperlukan? Karena maraknya untuk zaman sekarang ini jika jerawat hanya diobati oleh skincare. Padahal skincare sendiri itu bukan merupakan obat, itu hanya membantu. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu sebaiknya periksakan ke dokter, karena jerawat itu sendiri kan merupakan penumpukan sebum, di mana pada penelitian evidence base medisnya tersebut itu seperti itu, ada karena acne vulgaris dan lain-lain. Maka dari itu sebaiknya diperiksakan ke dokter, karena itu kan merupakan sebuah penyakit kronis ya, begitu kira. Next, untuk tips yang kedua yaitu mencuci muka secara rutin menggunakan sabun yang sesuai dengan jenis kulit, dan tentunya hindari pada jerawat yang meradang menggunakan jenis cuci muka yang terdapat scrub, karena hal tersebut justru dapat menyumbat residu dan sebagainya. Lalu untuk kulit yang mungkin masih ada acne bisa menggunakan facial wash yang gentle atau lembut jika dioleskan, seperti itu. Lalu tips selanjutnya yang ketiga yaitu hindari untuk memencet jerawat atau memegang wajah dengan tangan yang kotor, karena hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya resiko infeksi. Nah, jika terjadinya resiko infeksi lalu terbentuk jerawat, nah itu bisa dapat menyebabkan jaringan parut, dimana untuk bahasa sekarang itu seperti bopeng. Nah, hal tersebut juga dapat berpengaruh ya. Nah, untuk tips yang keempat yaitu gunakan produk yang sesuai untuk kulit berjerawat. Kenapa? Karena untuk kulit berjerawat itu banyak macamnya atau variannya. Nah, itu harus disesuaikan. Apakah jerawat itu yang bernanah, postula, dan lain-lain. Nah, obatnya juga ada bermacam-macam seperti bensil peroksida, retinoid, entah itu asam zalea, asam salisilat, lalu ada asam glukolat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tetapi untuk dianjurkan untuk penggunaan skincare itu ketika Anda berjerawat itu bisa dari saran dokter atau telah diperiksakan ke dokter SPKK. Jadi untuk masing-masing tub yang isinya itu memang diutamakan untuk apakah itu untuk jerawat yang meradang atau untuk bekas jerawatnya. Nah, jadi dalam komposisi produknya tersebut itu difokuskan kepada permasalahan kulitnya, tidak yang dengan zat aktif yang bermacam-macam, itu justru dapat menghambat penyembuhan dari si jerawatnya tersebut. Gitu teman-teman. Lalu tips yang terakhir yaitu perawatan atau treatment medis yang dianjurkan oleh dokter. Kenapa telah dianjurkan oleh dokter? Karena di situ untuk penanganan medis itu dokter telah memprediksi ini baiknya entah itu bisa peeling acne ataupun bisa di laser VB atau I2PL dan treatment lainnya. Nah, kenapa? Mungkin untuk sebagian orang yang sudah diketahui itu peeling. Nah, seperti peeling acne ini ternyata manfaatnya juga banyak, seperti dapat mengurangi komedo, lalu membersihkan pori-pori yang tersumbat itu, lalu dapat mengurangi bekas jerawatnya itu juga bisa. Dan biasanya acne peeling itu juga karena itu mempeeling kulit atau mengikis kulit, biasanya kulit terlihat lebih cerah, tetapi setelah peeling itu tentunya ada pantangan ya, seperti tidak boleh terkena sinar matahari dan lain-lain. Begitupun pada treatment yang lainnya. Oke, terima kasih semuanya telah menyimak mengenai kesehatan kulit yang telah saya paparkan pada tugas multimedia farmasi ini. Semangat para acne fighter!